keluarga asing tersebut. Tak lama kemudian, persidangan ketiga pun dimulai. Kali ini Evelyn menyampaikan pembelaannya. Anak jenius adalah sumber daya paling langka di dunia. Jika Tuhan memberi mereka bakat luar biasa, maka mereka punya tanggung jawab untuk memecahkan masalah besar manusia. Orang biasa punya masalah biasa, dan orang luar biasa memang harus siap menghadapi tantangan yang luar biasa. Lagi pula, Mary juga mencintai matematika. Dia punya minat dan kekuatan untuk terus maju. Tak ada yang bisa menjamin apakah Mary di masa depan tidak akan menyesali masa kecilnya yang dipenuhi kebahagiaan sederhana. Perkataan Evelyn memang terdengar arogan dan penuh tekanan, tetapi tak seorang pun di ruang sidang bisa membantahnya. Lalu Frank pun maju menyampaikan pernyataannya. Ia mengenang wajah Mary yang polos dan ceria, dan tak bisa membayangkan jika suatu hari semua yang ada di sekeliling Mary berubah menjadi rutinitas pekerjaan, apakah senyum ceria itu masih bisa ia pertahankan. Sebagai mantan asisten dosen filsafat di Universitas Boston, Frank mungkin belum benar-benar melihat terang kehidupan, namun ia jauh lebih memahami warna-warni kehidupan. Entah Mary adalah seorang jenius atau orang biasa, ia seharusnya punya hak untuk mengalami dan memilih jalan hidupnya sendiri. Jika ia ingin belajar matematika, Frank tak akan melarangnya. Jika ia ingin bermain dan bersenang-senang, Frank pun tak akan menghentikannya. Itulah perbedaan antara Frank dan Evelyn. Evelyn ingin Mary mengorbankan segalanya demi kejayaan, sedangkan Frank ingin Mary tumbuh secara alami dan bahagia. Karena keduanya tidak mau mengalah dan sama-sama tidak yakin akan menang di pengadilan, pengacara datang malam itu menawarkan solusi kompromi. Mary akan tinggal sementara di keluarga asuh hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia bisa memilih sendiri ingin tinggal dengan siapa. Selama masa itu, Frank masih diizinkan untuk mengunjungi Mary kapanpun. Awalnya Frank menolak, namun ketika memikirkan kemungkinan kalah di pengadilan dan benar-benar kehilangan hak untuk bertemu Mary, ia terpaksa menyetujui kompromi ini. Keluarga asuh itu telah ia pilih sendiri. Hanya 25 menit dari rumahnya, kondisi keluarga tersebut sangat baik dan pasangan suami istri itu terlihat sangat ramah. Bahkan di rumah mereka ada piano. Impian Mary sejak lama, namun saat Frank mengantar Mary bersama kucing bermata satu kesayangannya, Mary menangis sejadi-jadinya karena ia merasa sekali lagi telah ditinggalkan. Mendengar isakan Mary yang memilukan, hati Frank terasa remuk. Namun sebagai orang dewasa, ia punya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Meski hatinya tak rela, ia harus menahan diri dan pergi dengan berat hati. Kehidupan Frank kembali sepi tanpa Mary, namun ketenangan ini tidak membuatnya bahagia. Hari-hari terasa hampa dan Frank hanya bisa tenggelam dalam pekerjaan untuk melupakan rasa bersalah. Tapi itu semua tidak cukup, karena ia tahu betul bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang tak bisa dimaafkan, meninggalkan Mary. Beberapa waktu kemudian, Frank datang mengunjungi Mary dengan hadiah yang telah ia siapkan dengan penuh cinta. Namun ayah asuh Mary menolak kedatangannya. Katanya, kehadiran Frank membuat emosi Mary tidak stabil. Jika ia dibiarkan masuk, semua usaha keluarga asuh bisa hancur sia-sia. Frank pun tak punya pilihan selain meninggalkan hadiah di depan pintu dan memilih untuk tidak mengganggu kehidupan Mary lagi. Hingga suatu hari, guru Mary melihat pengumuman di dinding. Kucing bermata satu Mary akan dieksekusi, eutanasia. Ia langsung memotret dan mengirimkan foto itu ke Frank. Begitu melihatnya, Frank langsung meninggalkan pekerjaannya dan meluncur ke tempat penampungan hewan yang tertera di pengumuman. Ia tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan kucing tersebut. Staf penampungan mengatakan bahwa yang mengantarnya adalah seorang pria, dengan alasan bahwa salah satu anggota keluarganya alergi terhadap kucing. Namun Frank tahu persis, tidak ada anggota keluarga asuh yang alergi terhadap kucing. Satu-satunya orang yang alergi adalah Evelyn. Seketika Frank sadar akan semuanya, lalu membawa kucing itu dan mengambil sebuah kotak besar yang telah tertutup debu selama 7 tahun. Ia langsung menuju rumah keluarga asuh dengan wajah penuh amarah. Begitu pintu dibuka, benar saja, Mary sedang dikelilingi oleh sekelompok profesor matematika. Frank membuka kotak dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal, lalu melemparkannya ke atas meja sebelum bersiap membawa Mary pergi. Namun Mary malah marah dan lari keluar rumah. Frank pun mengejarnya. Mary menangis dan memukuli Frank. No! 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 Stop. No! Sambil berkata, "Kenapa kamu melanggar janji? Kenapa kamu meninggalkanku di tempat yang asing?" Kali ini, apapun yang Mary katakan atau lakukan, Frank hanya memeluknya erat dan terus meminta maaf berulang kali. No! No! Stop. 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 I'm sorry. I made a mistake. Dia bersumpah, kali ini ia tidak akan pernah meninggalkan Mary lagi. Setelah curahan hati yang mendalam, Mary menghapus air mata Frank dengan tangan mungilnya dan tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kehangatan cinta di antara mereka kembali hadir.